Selamat pagi. Selamat pagi bagi yang menyaksikan video ini di pagi hari ya. Dan selamat siang yang menyaksikan video ini siang hari. Dan selamat malam jika yang menyaksikan video ini malam hari. Jumpa lagi dengan saya Bunda Umi, yang biasanya saya selalu buat video tentang makanan dan makan. Tapi hari ini saya terinspirasi dari situasi yang lockdown, diam di rumah aja karena virus. Jadi terinspirasi untuk buat video tentang belajar. Kita buat video tentang belajar dasar ya, membaca untuk anak-anak. Jadi membaca, menghitung, menulis yang dasar. Tentu bunda, ayah yang mempersiapkan anaknya untuk masuk sekolah dasar, yang belum tahu huruf, belum tahu angka, belum tahu menyambungkan ambil apa? Kan ada warna. Belum tahu menyambungkan kata, jadi bisa simak video saya. Nah, jadi kadang mungkin gini. Kebetulan basic saya juga seorang guru. Saya guru privat ya, privat homeschooling, membaca, menulis, dan menghitung dasar. Nah, kadang banyak kita temui keluhan orang tua. Nah, bunda, gimana ya caranya ngajarin anak saya setengah mati, susah. Nah, kadang keluhannya lagi, bun, anak saya itu sudah tahu huruf, dia sudah tahu A sampai Z, tapi dia tidak tahu membaca. Dia belum tahu membaca, belum tahu menggabungkan huruf, belum tahu bacaan gitu. Tapi terkadang kita temui emang dia hafal A sampai Z. Nah, contohnya ya, kadang anak-anak terbalik. Maaf, kadang anak-anak tahu A sampai Z ya, benar, anak-anak tahu ini A, B, C, D kan. Kadang kalau kita menunjuk, dia langsung dengan cepat anak bilang A, B, C, D. Nah, tapi menurut orang tua, beberapa orang tua mengira anaknya itu sudah hafal banget, hafal betul A sampai Z. Nah, karena saat dia diajar di rumah, dia sudah tahu A, B, C, D. Nah, seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua harus perhatian, harus teliti. Belum tentu dia hafal yang mana huruf A, yang mana huruf B. Belum tentu. Kalau huruf A mungkin ya, karena dia berada di posisi pertama, dan huruf Z mungkin iya, karena dia ada di posisi terakhir. Nah, kadang pertama kita di rumah ajarkan, tidak apa-apa, dari A sampai Z kita urut. Nah, setelah kita urut A sampai Z, nah setelah itu kita harus acak ya bunda. Nah, acak benar nggak anaknya itu sudah tahu huruf, betul apa tidak. Jadi untuk meyakinkan dia, anak kita itu benar-benar sudah hafal huruf, kita acak. Setelah A sampai Z kita selesai, nah kayak gini, ini ada yang dilingkari ya bun. Jadi kita contohin. Nah, contohnya si Ani, ayo nak, coba kita belajar. Kita dari abjad dulu ya nak ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan Z. Nah, setelah itu gini caranya, tekniknya. Sudah hafal ya? Bagus, pintar. Jangan lupa kasih semangat, biar anak itu tetap semangat belajar, biar dia tidak bosan. Jadi kalau kita paksa, begitu dia lupa, kita marah, jangan.
Jadi kita harus pakai semangat. Ayo semangat, diingat. Nah, yang ini huruf apa nak? Kita acak. Nah, dia berpikir dengan seharusnya anak yang sudah hafal huruf, dia nggak akan berpikir lagi. Begitu melihat ini huruf apa ya nak, bilang kabu, pasti gitu kan. Berarti dia hafal, dia ingat, dia tahu bentuknya gitu. Terus kita lingkar lagi, huruf apa nak? Huruf F. Berarti anak-anak bunda, ayah memang benar sudah hafal. Nah, setelah diacak-acak dia tahu. Tapi seandainya setelah kita acak, ini huruf apa nak? Dia berpikir. Nah, kalau dia berpikir tapi matanya mulai melirik dari sini, berarti dia itu menghitung dalam hati. A, B, C gitu. Tapi dalam hatinya G. Sebenarnya dia itu dalam hati dia menghafal di mana posisinya, Bun. Bukan hafal mana huruf G. Jadi kita juga harus teliti. Caranya biar dia tidak mau menghafal atau menebak-nebak, saat kita sudah tahu anak kita mulai kebingungan, kita tutup. Nah, kita tutupin. Jadi yang mana ndak usah ditutup semua. Seumpama kita mau menanyakan di huruf S, jadi kita tutup di atasnya. Jadi dia nggak akan ingat, dia ndak akan bisa menghafal posisinya karena kita sudah menutup. Jika anak kita sudah mulai macet-macet, atau maksudnya saat kita tanya dia diam, dia belum paham, dia belum mengerti. Yang seperti ini huruf S, yang seperti ini huruf K, dia menghafal posisi. Jadi ingat, kadang saya temui banyak seperti itu ya. Orang tua berpikir anaknya sudah tahu huruf, Bun, anak saya sudah tahu huruf A sampai Z, tapi dia belum tahu membaca yang digabung-gabung. Tapi ternyata setelah saya tes untuk belajar, dia memang tahu secara menghafal posisi, tapi begitu diacak dia belum tahu. Jadi kami harus tetap menjelaskan bahwa anaknya belum bisa sebenarnya, cuma menghafal posisi iya gitu. Nah, jadi itu perkenalan untuk cara mengetes anak tahu huruf, tahu vokal. Nah, jadi kita harus dia tahu hurufnya, tahu menyebut, tapi harus tahu juga mana bentuknya ya, Bun. Jangan hanya tahu A, B, C, D, tapi dia tidak tahu yang mana huruf U. Nah, memang pertama kita mengajar pasti dari vokal dulu kan, mendengarkan anak. Nah, caranya dengan cara menyanyi A, B, C itu dinyanyikan, gimana nggak masalah. Dari vokal dulu, tergantung orang tua di rumah mau mengajarkan dia seperti apa. Nah, setelah mungkin dia sudah hafal A sampai Z, kita bisa arahkan dia untuk mengenal hurufnya. Nah, kita kan sudah ajarkan anak menghafal A sampai Z. Jadi kita harus kita harus menunjukkan juga yang mana huruf A ya, yang mana huruf B. Nah, jadi kalau di dasar, di awal-awal ya enggak masalah, dia masih menghafal, kita buatkan dia seperti ini. Bisa tulis tangan atau tulis apa ya. Terus suruh tebak yang mana huruf. Kalau masih dasar baru dia hafal A sampai Z, enggak apa-apa kita urut yang mana huruf A, untuk anak enggak bosan. Terus kita harus kasih semangat dengan cara memberi dia support, dengan cara pintar, meskipun dia kadang dia lupa-lupa, kadang dia jangan marah ya, jangan marah kepada anak, karena saat anak kita marah itu dia akan dalam hatinya akan merasa tertekan. Nah, jadi dia akan malas belajar, akan bosan. Jadi beri dia semangat meskipun dia salah, tapi tetap beri semangat seperti itu. Nah, jadi kalau sistem saya nggak mesti hafal A sampai Z. Nah, kalau untuk di rumah bunda nggak masalah ya kalau mau ngajari anak sampai A sampai Z. Tapi kalau di saya dia kita ajarkan untuk mengenal huruf ini dulu ya. Jadi huruf vokal
A, I, U, E, O. Nah, ini juga ada alasannya kenapa kita mengajarkannya tidak A dari Z. Nah, kita mengajarkannya dari A, I, U, E, O. Itu ada alasannya, karena kita akan mengajarkan dia membaca dari dasar juga ya, dari dasar, dari 4 huruf bacaan. Kita tidak bisa memaksakan anak yang baru, umpamanya yang baru tahu huruf beberapa, tapi kita harus memaksakan dia harus cepat bisa membaca bacaan panjang. Jangan. Jadi kita mengajarkan anak itu membaca dengan 4 huruf dulu. Nah, tapi setelah hafal huruf ini ya, setelah dia hafal huruf A, I, U, E, O ya. Jadi seandainya begini, dia menghafal huruf A, hari ini kita ajarkan dia huruf A, terus dia ingat ini huruf A, tapi jangan hanya sekedar dia lihat untuk hari ini, esoknya juga harus diingatkan, masih ingat nggak huruf itu gitu ya. Jadi intinya jangan mengajar setengah-setengah. Jadi kita hari ini target harus, kamu itu harus belajar bisa membaca minimal 10 kata gitu. Jangan, itu pemaksaan untuk otak anak ya. Semakin kita paksa, anak akan semakin bosan dan dia akan semakin malas untuk belajar. Perlahan tapi pasti. Mungkin terlihat lambat bab mengajar hari ini cuma belajar 1 huruf aja, atau besoknya masih tetap 1 huruf. Nggak apa-apa bun, nggak apa-apa, karena anak itu kita saja yang lahirnya itu berproses kan, nggak langsung besar gitu. Jadi saat membaca pun begitu, bukan hari ini ingat huruf A langsung harus A, I, U, E, O harus langsung apa, enggak. Semua ada prosesnya, dan anak juga masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri. Ada anak yang cepat tanggapnya, ada yang lambat, dan ada yang sangat lambat. Jadi kita juga harus mengenali anak kita sendiri. Jadi jangan memaksakan, karena si A masuknya belakangan tapi dia kok cepat bisa ya, tapi dia kok sudah sampai di sini ya belajarnya gitu. Jangan memperbandingkan anak kita dengan anak yang ini. Atau kita punya anak 2, yang kakak kok cepat ya kakak bisa, tapi adiknya kok lambat gitu, padahal diajar sama orang yang sama, kenapa bisa? Waktu ini dia cuma 1 bulan atau 2 bulan dia sudah bisa membaca. Jangan ya bun, karena kemampuan anak meskipun bersaudara itu tidak sama. Jadi sekarang mungkin Bunda perkenalan dulu ya untuk sistem cara Bunda ngajar baca. Jadi seperti itu, perkenalan dulu, berikan masukannya, mau modelnya bun buatkan saya video dong, anak saya susah belajar di rumah, dia sudah tahu membaca 4 huruf, tapi dia belum tahu membaca 5 huruf, atau dia nggak tahu membaca di huruf mati. Contohnya bilang apa, bacaannya seperti apa ya? Itu bukan huruf mati. Nanti saya akan mencontohkan mengajar biar lebih mengena ya. Mungkin saya harus mengajar langsung biar prosesnya itu mengena gitu, biar bukan cuma dari bahasa saya saja gitu. Nah, jadi Bunda juga harus tahu karakter anak masing-masing beda, cara anak juga. Nah, kita juga temui cara mereka menerima pelajaran juga berbeda. Tidak semua sama. Meskipun diajar oleh orang yang sama, kita tetap mengikuti kemampuan anak. Kita tetap mengikuti cara anak. Pokoknya senyaman anak belajar, bagaimana nyamannya dia. Umpamanya dia nyaman dengan cara saya duduk, dia duduk, terus sebentarnya pergi lagi sini.
jangan terlalu dimarahin. Mungkin dia caranya seperti itu nyaman, tapi tetap kita berusaha bagaimana caranya menyampaikan dengan cara dia bermain, tapi tetap kita bermain sambil belajar gitu. Modelnya, contohnya, dia lagi belajar membaca 5 huruf nih, tapi dia tidak bisa diam, dia lari ke sana ke sini. Nah, kita sambil nyanyikan dia, sambil nyanyikan si anak caranya. Aduh kakak, jangan lari-lari terus, kita belum selesai. Nah, langsung LARI apa? LARI. Nah, otomatis kadang dia dengan mendengar kita cara memperbalkan itu, dia langsung secara tidak langsung dia mendengar, dia langsung ikuti tapi sambil lari-lari gitu. Kita ikuti aja caranya, tapi perlahan kita juga harus arahkan, jangan biarkan terus. Nah, karena mungkin anak belum terbiasa, nah kita ikuti saat dia pertama, mungkin dia belum terbiasa apa, ikuti caranya, tapi perlahan kita kasih tahu, kak, biar lebih cepat bisa, biar lebih cepat kakak mengerti, tak boleh lari-lari, harus duduk di sini sama ibu, kita sama-sama ibu. TIDUR apa ya kak? Ya seperti itu. Oke, ya contohnya seperti itu. Jadi kita caranya mengajar biar lebih cepat, mengejanya juga seperti itu. Nah, baiklah bunda, sampai di sini dulu video saya hari ini, dan kita jumpa lagi besok dengan video lanjutannya ya. Dan besok kita akan mulai membuat video dari dasar membaca 4 huruf, dan saya akan memakai langsung mengajar biar langsung lebih mengena, langsung lebih mengerti. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya, biar bunda nggak ketinggalan videonya bunda, biar bunda di rumah nggak ketinggalan video-videonya bunda Umi yang dibuat. Terima kasih, sampai jumpa.